Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawab salamnya ini. Jadi salam itu ada tiga tipenya. Betul nggak Kang? Tiga. Jadi yang pertama, salam yang mana kalau kita jawab itu mengurangin ibadah kita. Tahu Ibu? Tahu? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Saya kasih hadiah saffron gratis di luar sana. Ayo, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yaitu salam yang mana ketika imam atau orang lagi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh dijawab Waalaikumsalam. Nggak boleh. Nanti berkurang ibadahnya. Kita lagi sholat tiba-tiba nggak jawab orang lagi salam. Nggak boleh lagi sholat. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Kemudian tipe yang kedua, orang yang mana ketika salam nggak mau dengar jawaban salamnya. Ada yang tahu? Salam yang mana ketika kita ucapkan melewati kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak mau kita dengar jawabannya, Waalaikumsalam. Horor kia, horor. Kemudian yang ketiga, ini adalah salamnya yang Allah tuliskan di Al-Quran. Bagaimana para penghuni surga, ciri-cirinya adalah orang-orang yang mengucapkan salam kesejahteraan. Dituliskan di dalam surat Yasin ayat 58, Salamun qawlam mir rabbir rahim. Jadi kalau antum para jamaah sekalian merancang cita-citanya pengen masuk surga, maka ikutilah bagaimana para penghuni surga mengucapkan salam. Saya pengen semuanya jawab salamnya dengan semangat. Saya doakan jawab yang salam semangat yang begitu semangat. Mudah-mudahan yang jomblo ketemu dengan jodohnya. Paling kencang belakang. Itu yang jenggotan udah nikah apa belum itu? Jangan-jangan sudah nikah, mau nikah lagi. Saya doakan ya akhwat ketemu jodoh yang soleh insyaallah. Ketemu dengan yang kasep. Tiasa Sunda ya, sakedik-sakedik. Sakedik apa sakedik kalau halus? Sakedik ya. Yang ikhwan, mudah-mudahan ketemu dengan jodoh yang solehah, yang hafal Quran, yang menjadi qurrata a'yun di keluarganya insyaallah. Dan yang paling terakhir saya doakan yang jawab salam paling kencang, saya doakan mudah-mudahan semua hutangnya lunas. Ibu-ibu di belakang, amin. Biasa, cicilan panci Bu ya. Oke, kita dengerin, mudah-mudahan jawab salamnya semangat. Kita buat masjid ini bergetar dengan jawab salam kita. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bergetar jiwa ini rasanya. Bergetar rasanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada subuh hari ini kita mendapatkan Allah catatkan kita sebagai orang yang melakukan amal soleh. Semoga ibadah kita Allah terima, qiyamul lail kita Allah terima, salat subuh kita diterima, dan semua amalan-amalan yang kita lakukan di subuh hari ini Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya melihat kawan-kawan baik kesubuhan brother-brother ini, teringat 10 tahun yang lalu ketika saya masih kecil, sekarang pun masih kecil, tidak jauh beda. Dulu 10 tahun yang lalu saya termasuk orang yang sangat menyukai dengan motor. Dulu di Banjarmasin, orang yang kalau naik motor namanya Saeb, tahu Saeb? SF, Satria F. Bukan Satria F, tapi Satria F. Dulu kalau orang pakai motor itu serasa kerennya luar biasa.
Saking dulu pengennya punya itu, karena uang nggak ada, akhirnya pinjam sama teman. Pinjam berhari-hari nggak dibalikin. Saking senangnya, dulu kalau kita bawa motor itu serasa orang paling keren di Banjarmasin. Singkat cerita, dengan berjalannya waktu 7 tahun kemudian, ketika saya lulus dari SMA, saya keluar, saya ngabdi di pesantren Indramayu Darul Quran cabang. Ketika itulah saya dikirimkan motor hadiah sama orang tua saya, motor Vario. Wah, nggak tahu nih, ini follower lama berarti. Jadi motor Vario itu dimodif jadi motor touring. Antum tahu, motor itu strobonya penuh dengan lampu-lampu biru kayak odong-odong. Ya, di belakangnya kita kasih Magicom. Apa namanya, box ya? Box ya, Kang? Nah, itu orang bilangnya Magicom. Ya, kemudian lampu sorot putih. Masya Allah, luar biasa. Dulu ketika saya ngabdi di Indramayu, saya naik motor sendirian dari Jakarta Indramayu, kadang Cirebon Jakarta, bolak-balik naik motor. Tapi yang nikmatnya adalah ketika kita bisa menggunakan sesuatu yang Allah berikan amanah kepada kita. Motor itu kita gunakan untuk apa? Ketika di perjalanan, atas izin Allah, saya ingat pesan guru saya, Taki, ketika antum sudah lulus dari pesantren, keluar, jaga hafalan antum. Dimanapun, kapanpun, jangan pernah murojaah, ulang-ulangin hafalan Quran antum. Ternyata setelah saya mengingat wasiat guru saya, ya, pesan guru saya berangkat dari Indramayu, perjalanan ke Jakarta itu kurang lebih 3-4 jam atas izin Allah. Ketika itu saya pernah hampir terjadi kecelakaan, hampir. Sebelum berangkat dari Indramayu, saya doa sama Allah. Dari situ saya murojaah sampai 3 juz dapat. Jadi dari Indramayu sampai ke Jakarta itu nggak kerasa perjalanan kita, 3 juz dapat. Coba bayangin kalau kita naik motor, pikirannya kemana-mana. Ya Allah, hutang belum bayar, ya. Ya Allah, ini gimana? Ini masalah rumah tangga. Ya Allah, ini gimana? Masalah keluarga. Jadi mikirannya tuh kayak kesana. Tapi kalau orang yang punya hafalan Quran, antum misalnya punya hafalan Quran berapapun, antum selama perjalanan coba dibiasakan. Yang tadinya antum ngelamun, coba dibaca Quran. Suatu ketika saya lagi asik ngulang hafalan Quran, pas banget ayat yang saya baca ketika itu juz 2, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Pantura, kurang lebih di daerah sebelum masuk ke Cikampek atau Karawang kalau menurut seingat saya, itu tanah di Pantura itu aspal. Sebelah kirinya agak ambles, agak ke dalam, masuk ke dalam parit. Qadarullah, ketika itu saya lagi naik motor, entah kenapa tiba-tiba motor itu oleng ke sebelah kiri. Di sebelah kanan saya tiba-tiba ada truk tronton besar sekali melaju kencang melewati saya. Yang anehnya, motor saya itu di ujung jalan dari aspal itu nggak belok ke kiri, nggak belok ke kanan. Kayak seakan-akan ditahan sama Allah. Kayak seakan-akan dibantu, ditolong sama para malaikat. Kenapa? Karena keberkahan baca Al-Quran setiap perjalanan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah Al-Quran, begitu dahsyat kemuliaan Al-Quran. Setuju? Hari ini rasanya tidak ada kayaknya orang yang hari ini menghafal Quran, memuliakan Al-Quran, hidupnya susah. Gak ada. Kenapa? Karena kalau orang sudah hafal Quran, orang setiap hari baca Al-Quran yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah artinya kemuliaan, maka hidupnya pun insya Allah akan mulia dan akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran, ayat-ayat Allah adalah mulia. Turun kepada Jibril. Al-Quran turun kepada Jibril, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membawa risalah ayat Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan menjadi orang yang mulia. Jibril menyambungkan wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau, Jibril, menjadi malaikat yang paling mulia di antara yang lain. Turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad Rasulullah SAW
menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian dari Rasulullah turun kepada sahabat, menjadi orang yang mulia. Siapapun orang yang memuliakan Quran hari ini, maka hidupnya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada kawan-kawan sekalian, terutama Mewah Project, Media Dakwah Project yang sudah membawa saya ke sini. Kemudian kepada seluruh DKI, para asatidz, dan yang terutama yang saya muliakan, saya hormati Ustaz Ahmad Israfil, ya, guru kita, hadir pada kesempatan kali ini. Rasanya saya juga kurang pantas menyampaikan ilmu karena beliau lebih berilmu di kesempatan kali ini. Tapi karena memang sudah dikasih panggung, sudah dikasih mic, mau tak mau saya harus berbicara di sini. Mohon izin Ustaz, kalau berkenan. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hari ini duduk di masjid ini datang dalam keadaan tidak bermasalah? Angkat tangan. Saya tanya sekali lagi, siapa yang hari ini datang di majelis ini dalam keadaan tidak punya masalah? Angkat tangan. Itu kenapa garu-garu? Tadi udah mau angkat tangan tuh gini-gini, ngeprank saya ya. Coba, ada yang gak punya masalah hari ini? Gak ada. Oke, yang gak punya masalah angkat kaki. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti punya masalah. Ibu-ibu permasalahannya apa biasanya? Permasalahan yang gak jauh-jauh dari namanya keluarga dan hutang. Betul? Bapak-bapak juga sekalian, kenapa hari ini kita hidupnya bermasalah? Karena kita jauh dari Al-Quran. Kenapa hari ini kalau kita berdagang, kita berbisnis, gak pernah Allah lancarkan bisnis dan usaha kita? Karena kita jauh dari Al-Quran. Kenapa hari ini masalah selalu berdatangan? Masalah S1 kelar, datang lagi masalah yang lain. Masalah ini kelar, datang lagi masalah yang lain. Seakan-akan hidup ini selalu datang dengan masalah bertubi-tubi. Karena esensi seorang muslim, esensi seorang mukmin itu memang hakikatnya harus selalu diuji. Jadi kalau antum hari ini menyerah dengan ujian yang Allah kasih kepada kita, berbahaya kalau seperti itu. Gak usah hidup, karena hidup kita adalah untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini untuk diuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling baik amalnya? Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang pegang pundak sebelah kanan kawannya. Angkat tangannya, ikutin tangan saya, pegang pundak tangan kanannya. Ya. Yang di atas juga ikut ya, di atas semuanya. Ibu-ibu juga ikut ya. Yang ada dendam tolong jangan terlalu keras-keras, biasa aja. Bahaya nih, ini kesempatan biasanya. Oke, ikutin saya. Kawanku, subuh hari ini kamu datang ke majelis ini untuk mencari ilmu dan ketenangan. Sama, saya pun juga. Tapi kita punya masalah yang sama, hanya tanggal temponya yang berbeda. Ayo, udah turunin. Kita punya masalah yang sama. Punya masalah yang sama. Gimana caranya biar Allah mudahkan kita melunasin hutang-hutang kita? Gimana caranya yang hari ini belum ketemu jodohnya, ikhtiar dari doa bertahun-tahun yang lalu nggak kunjung dikasih sama Allah? Gimana hari ini anak-anak kita kok pada bandel nggak nurut sama orang tuanya? Gimana hari ini skripsi kita nggak pernah lancar, kuliah kita nggak pernah lancar, usaha kita nggak pernah lancar? Maka kunci jawabannya adalah Al-Quran.
Saya atas izin Allah Subhanahu wa taala dulu ketika kecil pernah ditanya sama orang tua saya, "Nak, nanti kalau abang besar mau jadi apa?" Saya jawab sama orang tua saya, "Abi, Umi, abang insya Allah ingin menjadi seorang pendakwah, penghafal Quran dan juga pengusaha." Oke, kalau begitu orang tua Abi dan Umi akan hantarkan kamu ke pesantren yang dekat dari rumah sini. Kalau saya bilang apa? Gak mau nih. Saya mau pesantren, abang mau pesantren yang jauh dari rumah ini agar abang mandiri, karena suatu saat nanti ketika abang sudah besar, abang akan berpisah dengan Umi dan Abi selama-lamanya. Tapi setidaknya dengan bekal abang nanti berangkat ke pesantren bisa membuat orang tua Abi dan Umi bahagia. Dihantarkan saya ke pesantren ketika itu, namanya Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Saya tinggal di Banjarmasin, saya berangkat ke sana untuk menimba ilmu dan menghafal Quran di sana. Atas izin Allah, dalam proses menghafal Quran ternyata Allah susahkan, Allah sulitkan ketika itu di awal-awal. Setelah saya melihat beberapa kawan-kawan saya, mereka berusaha menghafal Quran sehari setor sama gurunya 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Kenapa ya Allah hari ini saya nggak bisa menghafal Quran seperti mereka hafal 2 halaman? Saya menghafal 3 ayat aja susahnya minta ampun ya Allah. Padahal makannya sama, minumnya sama, tidurnya sama. Apa yang membedakan? Ternyata ikhtiar dan doanya yang berbeda. Saya cari tahu orang-orang yang menghafal Quran setor sehari 3 halaman, 4 halaman. Ternyata mereka jam 2 pagi, jam 3 pagi bangun di antara semua santri tidur dengan senyapnya, dengan lelapnya. Mereka ambil peci, mereka ambil gamis, mereka berangkat ke masjid, salat di sana. Kemudian ketika salat mereka membaca Al-Quran yang sudah mereka hafalkan di maghribnya, sambil mereka menangis. Ya Allah ya Karim, rupanya ini kunci rahasia mereka bisa menghafal Quran sebegitu banyak dalam sehari. Akhirnya saya coba ikutin langkah-langkah mereka. Ternyata betul, orang yang bersungguh-sungguh dan punya niat yang kuat, maka Allah mudahkan segala urusannya. Ketika itu saya hafal sehalaman sehari, atas izin Allah dalam waktu setahun hafal Quran 5 juz. Ketika saya hafal Quran 5 juz, saya pulang ke Banjarmasin. Selama di dalam pesawat saya berazam kepada Allah untuk bisa membuat orang tua saya bahagia, menangis terharu melihat anaknya karena sudah hafal Quran 5 juz. Sebagaimana dulu orang tua saya sudah pernah menghantarkan anaknya berangkat ke pesantren, menangis meninggalkan anaknya. Sampai di Banjarmasin, ketemu saya sama Umi dan Abi saya. Saya salim, saya bilang sama Umi dan Abi saya, "Mi, Abi, hari ini abang atas izin Allah berkat perjuangan orang tua Abi dan Umi mencari nafkah buat anaknya, hari ini abang hadiahkan spesial Al-Quran 5 juz buat Umi dan Abi. Insya Allah nanti sholat maghrib, isya sama taraweh abang yang jadi imam di masjid sebelah." Masih kecil, SMP kelas 1 segini, tapi sudah punya keberanian untuk berani tampil di depan umum. Makanya nggak wajar kalau sekarang tampil nggak tahu malu. Karena dulu memang dibentuk di pesantren untuk mempunyai mental yang kuat seperti tembok. Singkat cerita, apa kata orang tua saya? "Berangkat nak, berangkat ke masjid sekarang. Kalau abang mau untuk menjadi imam." Berangkat saya ke sana ke masjid. Ketika itu mau buka puasa, ramai semua jamaah lagi pada buka puasa ketika itu. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum saya, buka kurma, makan pakai kurma. Kemudian setelah itu nggak lama, saya cari ketua takmir masjidnya. Siapa nih ketua takmir masjidnya nih, saya bilang. Saya samperin beliau, saya ngomong sama beliau, "Pak, izinkan saya untuk menjadi imam sholat maghrib, isya sama taraweh." Beliau kaget melihat anak kecil yang masih kecil badannya, sampai sekarang pun masih kecil, ya masih kecil seperti ini, ngomong dengan yakinnya kepada ketua takmir masjid untuk menjadi imam sholat maghrib, isya dan taraweh. Apa kata beliau? "Oh, nggak bisa, kamu masih kecil. Nanti kalau sudah SMA kelas 2, kelas 3 kamu boleh untuk jadi imam. Kalau sekarang kamu bolehnya qomat dulu." Astagfirullahaladzim.
Karena saya tetap kokoh niat saya untuk membahagiakan orang tua saya. Apa yang saya lakukan? Saya paksa beliau, saya rayu beliau, Pak, ayolah Pak, sekali aja Pak, sekali aja Pak, saya pengen ngebuat orang tua saya bahagia Pak, biar orang tua saya di rumah dengar anaknya sudah bisa jadi imam. Ketika mendengar perkataan itu, luluhlah hati seorang takmir masjid ini. Ya sudah, silahkan, tapi kamu sudah balik kan? Sudah Pak. Akhirnya saya maju ke depan. Ketika qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai qomat, dirangkul saya sama ketua takmir masjidnya, maju ke depan. Ketika saya maju ke depan, ambil mic, kemudian saya hadap ke belakang jamaah, saya lihat jamaah tidak ada yang berdiri. Sakit rasanya, aduh ya Allah, saya bilang. Tapi karena mental saya mental baja, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya coba praktekkan bagaimana imam-imam Masjidil Haram mempraktekkan merapikan saf di Masjidil Haram. Karena saya di masa kecil dibiasakan sama orang tua saya diperdengarkan dengan merotal Quran, maka saya tahu bagaimana imam merapikan saf. Saya bacalah istawu, istaqimu, wa'tadilu. Saya nggak tahu artinya apa. Yang penting pede dulu, saya bilang. Apa yang saya perdengarkan itu saya praktikkan. Salah urusan belakangan. Akhirnya ketika mendengar itu, jamaah semua terbelalak matanya melihat anak kecil mengucapkan kata-kata itu. Berdiri semua jamaah merapikan safnya, menghadap saya ke depan, takbir saya, Allahu Akbar. Rakaat pertama saya bawakan iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika saya dengar aminnya, rupanya aminnya besar sekali. Banyak jamaahnya, saya bilang ini. Akhirnya ketika saya dengar jamaahnya banyak, saya panjangin ayat Qur'annya. Saya baca sholat maghrib ketika itu juz 2 halaman pertama 1,5 halaman. Biasanya sholat maghrib bacanya cuma inna a'toina sama kulhu. Hari ini berbeda, saya bilang. Rasakan itu, saya bilang. Saya baca, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha, qul lillahil mashriq wal maghrib, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Terus saya baca sampai 1,5 halaman. Ruku saya, sujud saya, bangkit saya rakaat kedua. Saya ganti iramanya Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rupanya bayangan saya jamaah yang harusnya pulang karena kepanjangan ayat, saya dengar aminnya kok lebih besar. Saya bilang, kalau begitu saya panjangin lagi. Saya lanjutin lagi ketika itu ayatnya, kemudian saya tambahkan lagi 1,5 halaman sampai 2 halaman. Jadi total sholat maghrib 3 halaman lebih. Panjang betul. Sholat maghrib 15 menit sampai 20 menit bu. Ibu-ibu, kalau bapak mungkin dengar, mungkin sudah begini-begini. Akhirnya ketika itu selesai sholat, saya salam, saya menghadap ke jamaah. Saya nggak berani, takut saya menghadap ke jamaah. Akhirnya saya zikir yang menghadap kiblat aja depan. Astagfirullahaladzim.
saya panjangin zikirnya, saya panjangin doanya, hingga ketika itu saya sunnah, nggak berani saya ke jamaah, saya sholat di mimbar saja. Selesai sholat ketika itu saya salam, saya berharap mudah-mudahan jamaah sudah pada pulang semuanya. Ketika saya salam melihat ke kanan ke kiri, rupanya jamaah belum pada pulang. Astagfirullah, berbahaya ya saya bilang. Berbahaya nih saya bilang. Akhirnya ketika itu karena berhubung 15 menit lagi sudah azan Isya, karena perut sudah didemo, sudah keroncongan karena saya belum makan apa-apa buka puasa, ya udahlah, bismillah, saya nekat memberanikan diri untuk pulang ke rumah menghadap ke jamaah ketika itu. Betul rupanya ketika saya berdiri melihat jamaah, semua jamaah melihat kepada saya. Belum ada yang pulang satupun karena mereka terheran melihat anak kecil bisa menjadi imam. Apa yang mereka lakukan? Berdirilah satu persatu jamaah menyalamin saya. Dibilang sama saya, "Dek, Masya Allah dek, nikmat betul bacaan Qurannya tadi. Nanti sholat Isya sama tarawih imam lagi ya." Nah kan, nagih kan saya bilang kan. Rupanya atas izin Allah, ketika itu saya imam Isya sama tarawih, besok harinya tiba-tiba ada jamaah masjid lain datang ketika itu meminta saya buat jadi imam. Terus seperti itu hingga di usia saya 11 tahun 12 tahun baru hafal Quran 5 juz. Atas izin Allah di bulan Ramadan full jadwal saya mengelilingi semua masjid di Banjarmasin ketika itu. Takbir. Hanya berani modal ngomong, itu kuncinya. Kalau antum hari ini mau sukses, kuncinya apa? Berani. Pasang mental seorang the winner. The winner. Hingga ketika saya pulang ke rumah habis sholat, menangis orang tua saya, dipeluk saya sama orang tua saya. "Nak, bahagia Umi nak, tidak sia-sia selama ini perjuangan Umi sama Abi menyekolahkan kamu di pesantren nak." Tangisan itu yang membuat saya menangis terharu bahagia. Karena pada hakikatnya orang tua akan bahagia melihat anaknya bisa memperjuangkan Quran daripada orang tua yang punya harta tapi tidak mengerti agama dan tidak hafal Quran. Hari ini begitu banyak orang tua yang begitu semangat menyekolahkan anaknya sekolah formal, tapi lupa menyekolahkan anaknya kepada ilmu agama. Lupa kepada anaknya untuk menyekolahkan mereka dalam ilmu agama dan Quran. Padahal yang menyelamatkan mereka bukan kedokteran, yang menyelamatkan mereka bukan kimia, yang menyelamatkan mereka ketika di alam kubur bukan fisika, bukan matematika, tapi Al-Quran yang menyelamatkan orang ini di alam kubur nanti. Orang yang hafal Quran, insya Allah jasadnya haram dimakan oleh cacing, haram dimakan oleh belatung. Allah jaga jasadnya. Suatu ketika ada cerita, ini kejadiannya baru. Suatu ketika ada seorang anak muda di Malaysia yang dia wafat, namanya Bung Man. Tiba-tiba ketika wafat di rumah, ibunya nelpon gurunya, Ustaz, anakku meninggal Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata ustadznya. Di mana sekarang Bung Man, Bu? Ada di rumah Ustaz. Kalau berkenan Ustaz bisa memandikan enggak jenazahnya? Boleh, saya berangkat ke sana. Berangkatlah Ustaz itu ke rumah. Ketika sampai di rumah, ternyata Ustaz itu melihat anak ini, Bung Man ini yang masih muda, masih dalam berpakaian gamis dan peci. Ketika melihat anaknya seperti itu, takjub seorang Ustaz ini. Kemudian dimandikan, diangkat jenazahnya yang badannya besar, diangkat ketika itu. Jenazahnya ini harusnya berat badannya, tapi yang mengangkat hanya 2 orang. Seakan-akan badannya seperti kapas, Allah ringankan badannya. Ketika dimandikan, dibersihkan semuanya, dikain kafankan, ketika hendak dikuburkan, Ustadz itu bilang kepada ibunya, "Bu, kalau ibu nak kecup, mau cium jidat anaknya, ciumlah sekarang." Ketika ibunya hendak mencium jidat anaknya, baru mendekati jidat dahi anaknya, tiba-tiba wajah yang kering tadi bercucuran, di wajahnya adalah keringat dengan air yang basah. Heran ustadznya, padahal tadi barusan wajahnya sudah dikeringkan. Tapi ustadznya berpikir, oh mungkin ini sisa mandi tadi yang masih ada bekas di wajahnya. Hingga pada akhirnya diambillah kapas sama ustadznya, dibersihkan di wajahnya. Kata ustadznya, "Bu, kalau ibu mau cium sekarang, cium sekarang." Yang kedua kalinya, ketika ibunya mau mencium jidat anaknya, tiba-tiba bercucuran lagi di wajahnya keringat air yang begitu segar di wajahnya. Seakan-akan
pemuda ini masih dimandikan. Hingga pada akhirnya ustadz itu bilang sama ibunya, "Bu, ini bukan air biasa. Ini air keringat, Bu. Karena ciri-ciri orang yang wafatnya husnul khotimah, maka di wajahnya mengeluarkan air bercucuran di wajahnya." Hingga pada akhirnya ketika itu ustadz itu bertanya kepada ibunya, "Bu, sebetulnya apa amalan yang membuat anak ini, si Bungman ini wafat dalam keadaan seperti ini, Bu?" Tidak lama setelah itu ibunya pergi ke dalam kamar, diambilnya mushaf. Ketika diambil mushaf, tiba-tiba diserahkan kepada gurunya ustadz itu. "Ustadz, ini Ustadz, amalan anakku Ustadz, si Bungman Ustadz, tidak pernah dia absen setiap hari baca Quran Ustadz. Kemanapun dia bawa mushaf ini Ustadz, kerja dia bawa, dia baca, ketika kuliah dibawa, ketika lagi kerja dibawa, ketika lagi perjalanan dibawa, dimanapun dia bawa, selalu Quran dibaca di mana-mana dan kapanpun. Hingga Quran yang dia beli dari awal sampai sekarang Ustadz tidak pernah diganti, hanya Quran ini. Hingga pada akhirnya Quran ini sobek, lecok, karena saking seringnya dibuka setiap hari." Menangis Ustadz tersebut. "Ya Allah ya Karim, inilah amalan si Bungman ibu. Insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah." Pengen seperti itu? Pengen ibu? Itu baru orang yang mendawamkan setiap hari baca Al-Quran. Maka bayangkan kalau orang yang hari ini hafal Quran. Baca Quran saja begitu dahsyat, apalagi orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran kelak di yaumil hisab nanti, ternyata anak yang hafal Quran akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan sama Allah ke dalam surga, sehingga anak itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana kedua orang tuaku ya Allah?" Kata Allah, "Orang tuamu ada di neraka." "Ya Allah, aku hafal Quran berkat kedua orang tuaku, maka izinkan aku bisa memberikan syafaat buat kedua orang tuaku." Kata Allah, "Tarik orang tuamu dari neraka menuju surga." Berkat Al-Quran. Dahsyatnya Quran seperti itu. Ditarik kedua orang tuanya. Bahkan disebutkan bahwasannya orang yang hafal Quran satu saja dalam satu keluarga, maka insya Allah bisa menyelamatkan 10 kerabat keluarganya insya Allah. Bahkan disebutkan dalam ayat Quran, disebutkan di surat Fatir ayat 33, "Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha." Orang yang menghafal Quran, mereka beriman. Karena orang yang sudah hafal Quran, pasti insya Allah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena amalannya orang hafal Quran setiap hari adalah qiyamul lail. Mereka bangun malam, mereka tahajud. Yuhallawna fiha. Ternyata penghafal Quran akan dihiasi pakaian mereka dengan pakaian yang istimewa ketika di yaumil hisab nanti. Min asawira min zahabi wa lu'lu'a. Dari permadani emas yang betul-betul memanjakan mata ketika itu. Dan ternyata ditambahkan lagi keutamaan motivasi Quran, motivasi orang yang menghafal Quran di ayat yang lain di surat Ar-Ra'd ayat 23 dengan konteks ayat yang sama di awalnya. "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Ternyata Bu, orang yang hafal Quran bukan hanya dimasukkan ke surga Aden, bukan hanya ternyata mereka diberikan pakaian istimewa, tapi ternyata waman sholaha min abaihim, kalau seandainya kedua orang tuanya orang yang soleh, walaupun orang tuanya tidak hafal Quran, tapi menyuruh anaknya buat hafal Quran. "Nak, ngafal Quran ya anak ya." Hafal Quran anaknya. Dan ternyata di akhirat nanti kedua orang tuanya berpotensi bisa ditarik sama anaknya buat masuk surga bersama-sama. Takbir. Tidak cukup hanya sampai di situ, ternyata wa azwajihim. Kalau seandainya orang yang hafal Quran ini punya istri yang dia tidak hafal Quran tapi dia salehah, dia berbakti sama suaminya, dia nurut sama suaminya, dia taat sama suaminya, menjauhi amal maksiat, mendekati amal taat, maka istrinya pun insya Allah bisa ditarik sama suami yang hafal Quran untuk masuk surga bersama-sama. Dan ini yang paling dahsyat, wa dzurriyyatihim, dan seluruh keturunan-keturunannya. Kalau seandainya kita punya anak kita nggak ngafal Quran, tapi anak kita mengerjakan amal taat, menjauhi amal maksiat, melakukan amal soleh, maka insya Allah
seluruh keturunan-keturunan kita berpotensi bisa ditarik untuk masuk surga bersama-sama. Bayangkan Bu, Pak, Ayah, Bunda, dalam satu keluarga anak kita semuanya dididik menjadi penghafal Quran. Ya Allah ya Karim. Bayangkan kalau seandainya satu kampung, satu kota Tasikmalaya menghafal Quran, maka insya Allah bisa menyelamatkan satu provinsi umat Islam di Jawa Barat ini untuk masuk surga bersama-sama. Maka ketika saya berangkat kemarin ke Pontianak, pesan dari guru-guru kami di sana mengatakan bahwasannya Indonesia 230 juta penduduk muslimnya, 65% itu buta aksara Quran, buta huruf Quran. Mereka gak bisa baca Al-Quran. Maka ini adalah PR kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita untuk menjadi orang yang cinta sama Quran, untuk menjadi penghafal Quran. Insya Allah. Maka kalau misalnya dalam hadis disebutkan bahwasanya satu penghafal Quran saja bisa menyelamatkan 10 keluarganya untuk masuk surga bersama-sama, PR kita adalah menjadikan 23 juta penduduk muslim di Indonesia, anak-anak kita untuk menjadi penghafal Quran. Maka insya Allah bisa menyelamatkan 230 juta penduduk muslim di Indonesia untuk menyurgakan mereka semua. Amin. Takbir. Insya Allah kota Tasikmalaya disebut sebagai kota santri, bukan hanya disebut kota santri, tapi disebut sebagai kota penghafal Quran. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat menarik ketika orang tua saya mendidik anak-anaknya. Saya berempat saudara, saya anak yang paling pertama, dan yang kedua namanya Muhammad Al-Fatih. Mana tadi yang azan? Mana? Oh, kamar mandi ya. Tadi yang azan itu adik saya nomor 2. Ini dia. Muhammad Al-Fatih. Dulu ketika masih kecil, adik saya ini sering kena penyakit step. Tahu step? Step tahu? Kejang-kejang. Ya, kejang-kejang. Saking seringnya dia masuk ke rumah sakit, hampir semua rumah sakit di Banjarmasin sudah pernah dimasukin sama dia. Coba sini lihat. Masih jomblo nih. Ini adik saya nomor 2 walaupun lebih besar badannya, ya. Adik saya ini luar biasa. Ketika masih kecil sering kena penyakit step. Kemudian sampai pada akhirnya ketika itu dia sempat koma sampai 3 hari. Ketika itu yang orang tua saya lakukan adalah hanya tawakal dan ikhtiar membacakan Quran di telinganya ketika itu. Obat tidak mampu menyembuhkan anak ini, tapi Quran ketika dibacakan di telinganya sampai khatam 30 juz, ternyata atas izin Allah sembuh dengan sendirinya. Sampai suatu ketika dokter bilang sama orang tua saya, "Ibu, kalaupun seandainya anak ibu ini nanti sembuh, nanti besar dia akan hidup dalam keadaan yang tidak normal, autis." Kata orang tua saya nggak percaya sama hal seperti itu. Saya hanya percaya sama Allah, Quran yang menyembuhkan nanti insya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu bukan hanya menjadi petunjuk, tapi juga menjadi obat. Tapi kebanyakan di antara kita tidak ada yang percaya dengan Quran. Ternyata Quran bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Hari ini kalau kita kena sakit langsung dibawa ke dokter, padahal Quran adalah obat segala macam obat. Ketika dibacakan di hari ketiga, siuman dia, sadar dia. Atas izin Allah, seiring berjalannya waktu, dokter berpesan kepada orang tua saya, "Bu, tolong dipantau anak ini, jangan jauh-jauh dari orang tua, karena anak ini harus selalu dipantau sama orang tua, jangkauan orang tua agar tidak berbahaya." Singkat cerita, di usia dia 10 tahun 11 tahun, ketika dia melihat saya masuk pesantren, saya sudah hafal Quran 15 juz, dia termotivasi melihat kakaknya. Dia ngomong sama orang tua saya, "Mi, Abi, Fatih juga mau masuk pesantren seperti abang, biar Fatih bisa seperti abang hafal Quran 30 juz." Bayangkan coba. Ketika itu dengan rasa takut, tapi dengan rasa yakin juga orang tua saya tawakal kepada Allah. Apa yang dilakukan orang tua saya? Dihantarkan anak ini sampai orang-orang di sekitar keluarga bilang, "Sungguh tega betul ibu ini mengantarkan anaknya dalam keadaan sakit ke pesantren." Apa kata orang tua saya? Allah yang menjaganya.
keyakinan yang membuat ibu saya yakin bisa membuat anak ini insya Allah berhasil. Apa yang terjadi ketika dia berangkat ke pesantren, pergi dari Banjarmasin, merantau pergi ke Bogor, menimba ilmu di sana. Yang tadinya orang tua saya berpikir, ini anak pasti nggak betah di pesantren. Tapi ternyata dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, ini anak nggak pindah-pindah. Betah dia di pesantren. Hingga ketika dia lulus, ternyata dia dinobatkan sebagai santri terbaik. Santri yang selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Ketika azan berkumandang, dia yang azan. Ketika gak ada imam, dia yang imam. Sampai kiainya menyukai dia dan dicintai sama kiainya sendiri. Takbir. Lihat, Quran bisa merubah seseorang. Ibu-ibu kalau hari ini gak percaya, kalau misalnya ditimpa dengan penyakit, percayalah bu, Quran bu, Quran obatnya. Bapak-bapak kalau hari ini kena sakit, ya Quran, bacain Quran, ya, karena Quran adalah segala macam dari obat. Allah yang bilang, bukan saya, penyembuh dari segala macam penyakit. Kalau kita hari ini lagi kena penyakit hati, iri sama dengki, ya, iri sama orang, dengki sama orang, baca Quran, insya Allah hilang penyakit tersebut. Kalau hari ini kita ditimpa musibah, maka ketahuilah, kata Allah disebutkan di surah As-Sajdah, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabi la'allahum yarji'un." Sungguh kata Allah, aku memberikan ujian musibah ini kepadamu agar engkau balik kepadaku, kata Allah. Tapi terkadang hari ini, duduk silakan. Tapi kebanyakan di hari ini manusia merasa SOS KS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Ketika ditimpa musibah, dia bukannya introspeksi diri, malah nyalain orang lain. Tapi ketika dia dapat rezeki, dapat proyek besar, oh ini dari saya nih. Kalau nggak ada saya nggak bakal jalan nih proyek ini. Tapi ketika terpuruk hidupnya, ditimpa ujian yang berat, dia bilang, gara-gara kamu nih semuanya nih. Itu tipikal orang yang tidak sadar. Karena manusia itu hidup selalu dihadapi dengan ujian. Tergantung bagaimana cara merespon ujian tersebut. Ada yang merespon dengan baik dan ada yang merespon dengan buruk. Orang yang merespon dengan buruk seperti apa? Ketika ditimpa ujian, ya seperti tadi, nyalahin orang lain, nggak introspeksi diri, malah larinya ke maksiat, malah semakin jauh sama Allah. Padahal tujuan Allah menyentil kita apa? Buat kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada orang yang sadar ketika ditimpa ujian, dia tahu kemana arah baliknya. Dia respon dengan baik. Dengan cara apa? Balik ke masjid, balik ke Al-Quran. Karena sebaik-baik tempat adalah masjid. Karena sebaik-baik kita pada Al-Quran yang membuat hati kita tenang. Percaya bu, Pak, hari ini berapa banyak orang luar sana yang hidupnya kaya raya, bergelimpang harta, begitu banyak rumahnya, aset di mana-mana, mobil di mana-mana, tapi hatinya kosong, imannya rapuh. Kemarin saya dapat cerita, ada seorang ibu-ibu yang punya harta kekayaan totalnya 1 triliun. Suatu ketika, ini cerita dari Ustaz Fadlan Garamatan ya, dari Papua. Jadi Ustaz Fadlan ini ngomong sama ibu itu, Bu, ketimbang harta ibu terlalu banyak, mendingan 500 miliarnya buat membangun pesantren, buat amal jariah, buat membangun masjid atas nama ibu, bukan atas nama umat, bukan atas nama umat kok. Akhirnya beliau mau. Ketika sudah sampai di depan notaris, mau tanda tangan 500 miliar mau digeser buat amal yayasan, buat membangun masjid pesantren. Ternyata berubah niatnya. Udah mau tanda tangan tinggal geser. Apa kata ibu itu? Ustaz, saya pikir-pikir dulu Ustaz, nanti dulu Ustaz ya. Ya Allah ya Karim, tinggal tanda tangan. Ketika dia pulang gak jadi tanda tangan, berubah niat, tidak lama setelah itu dia wafat. Bayangin bu, Pak, siapa yang tahu amal terakhir kita seperti apa? Padahal kalau itu ditanda tangan 500 miliar, itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir buat ibu itu. Ya Allah ya Karim, begitu menyesalnya. Makanya tidak heran kalau hari ini di kuburan, ya, seluruh
jutaan orang yang sedang dikubur, berapa banyak di antara mereka yang pengen minta dikembalikan hidup lagi sama Allah. Ya Allah, hidupkan aku lagi ya Allah. Aku pengen bersedekah ya Allah. Kalaupun seandainya semua hartaku aku mau sedekahkan, biar aku selamat ya Allah di alam kubur dan di akhirat nanti ya Allah. Ayo bayangin coba, yang di alam kubur saja minta buat dibalikin hidup lagi. Agar apa? La asaddaqan. Apa ayatnya di surat Yasin? Ada yang tahu? Fa asaddaqu akum minas solihin. Cakep. Maka aku pengen bersedekah ya Allah agar aku menjadi orang yang soleh. Ayo, hari ini kalau antum jamaah sekalian masih pelit ngeluarin sedekah, ya berinfak, coba dipikir-pikir deh. Kita kalau ada orang lewat pengemis, kakek-kakek minta-minta, belum makan berapa hari misalnya, kita ngasihnya tuh mikir-mikir gitu loh. Ngambil uangnya tuh ngambil uang yang paling kecil, padahal di kantong ada uang 100.000. Dalam hati, mudah-mudahan yang keluar 2.000 rupiah. Ditarik, yang keluar 100.000, dimasukin lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal kita bisa bersedekah kepada orang lain, itu adalah rezeki buat orang lain, dan pahalanya Allah bilang di dalam surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, insyaallah akan Allah balas dengan 700 kebaikan yang lebih dahsyat daripada apa yang kita sedekahkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup di majelis kali ini, di waktu masa kecil saya teringat dulu orang tua saya selalu memberikan anaknya diperdengarkan dengan murotal Quran. Setiap hari ketika pagi mau berangkat sekolah, orang tua saya selalu putar murotal Quran. Dulu saya masih ingat, dulu namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, diputar setiap hari, diganti lagi dengan syekh yang lain. Ternyata itu berimpact dahsyat buat saya hingga pada hari ini. Atas izin Allah, Bu, karena saya dibiasakan sama orang tua saya diperdengarkan murotal Quran, sekarang saya memanen hasilnya, Bu. Hari ini saya mampu atas izin Allah bisa menirukan gaya bacaan imam berjumlah 40 gaya baca imam Timur Tengah. Kenapa? Karena didikan orang tua ketika masa kecilnya diperdekatkan hidup saya dengan Al-Quran. Adik saya nomor 2, alhamdulillah, walaupun dia masih proses, dia baru hafal Quran 2 juz 3 juz. Adik saya nomor 3 namanya Wafiq Azizah, perempuan, sudah menikah, hafal Quran 20 juz. Insyaallah proses menyelesaikan hafalan Qurannya. Suaminya hafal Quran 30 juz. Jadi mereka setor-setoran berdua. Yang terakhir ada namanya Muhammad Duha, di usia dia 13 tahun, 14 tahun, menyelesaikan hafalan Qurannya dan berjangka waktu 6 bulan. Jadi orang tua saya mendidik semua anak-anaknya untuk menghafal Quran, karena orang tua saya tahu keutamaan menghafal Quran begitu dahsyat. Kemarin di Pontianak, di acara roadshow saya safari dakwah di beberapa titik, di acara puncak di Pontianak di Kuburaya, itu kita bikin seminar hafal Quran. Semua bisa hafal Quran. Yang tadinya targetnya cuma 1.200, ternyata yang hadir 1.600 orang. Di ballroom hotel kita batasin, ternyata yang beli bludak ketika itu sampai keluar-luar ketika itu. Yang hadir di sana dari usia 5 tahun, dari bayi sampai orang yang lanjut usia umur 80 tahun. Ternyata Allah betul buktikan janji Allah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Allah bilang dalam surat Al-Qamar berulang-ulang 4 kali, kata Allah, aku ini telah mudahkan Quran buat kamu hafal, fahal min mudakkir. Tapi kebanyakan kita nggak mau ngafal. Kebanyakan di antara kita nggak mau buka Quran, kata Allah. Bu, percaya nggak? Dalam jangka waktu 5 menit ibu-ibu bisa hafal Quran 3 ayat 3 baris. Percaya nggak? Itu kemarin di seminar itu dari jam 7 sampai siang jam 12, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, itu selama 3 jam 4 jam kita jelasin secara detail. Kita sebelum menghafal Quran itu membersihkan diri dulu. Kenapa? Quran itu nggak mau nempel sama hati yang masih ada kotoran di dalamnya. Jadi kalau kita ngafal Quran nggak bisa hafal-hafal, ya karena hati kita masih kotor. Kalau hari ini ibu bilang susah Ustaz ngafal Quran Ustaz, ya karena kita masih kotor pikirannya, hatinya masih kotor. Bersihkan dulu, tazkiyatun nufus. Maka ketika semua jamaah seminar ketika itu diperlihatkan sama orang-orang yang buta, tunanetra, mereka nggak bisa melihat,
tapi mereka hafal Al-Quran 30 juz. Malu bu, nangis semua orang ketika itu. Nah insya Allah agenda roadshow ini akan kita terusin seluruh Indonesia. Nanti di awal tahun, di pergantian tahun tanggal 31 sampai tanggal 2 kita bikin acara roadshow di Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan. Di sana kita pengen ngebentuk setiap kota semuanya bisa hafal Quran. Jadi setiap kita tinggalin kota itu sudah ada yang namanya Baitul Quran Indonesia. Apa itu Baitul Quran Indonesia? Baqi Indonesia. Kita pengen meninggalkan legasi peradaban menghafal Quran di sana nanti. Ya, menghafal bukan hanya hafal Quran, tapi hafal letak ayatnya di mana, posisinya sebelah mana, artinya apa. Dimundurin ke belakang tetap tahu. Nah, ini metode ini yang mahal. Metode ini yang insya Allah akan kita bawa ke seluruh Indonesia agar kita banyak mencetak para penghafal Quran yang tahu letak ayatnya di mana, tahu artinya apa, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tasikmalaya insya Allah hadir. Ya, siap ya insya Allah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada waktu, bukan kalau ada waktu, tapi luangkan waktu untuk Quran. Selama ini kalau kita sama Quran, kadang-kadang kita mencari waktu atau kita mencari waktu luang, padahal harusnya kita meluangkan untuk Quran. Kebalik, ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada umur, ya, Allah sehatkan kita semua. Nanti insya Allah Tasikmalaya masuk dalam agenda roadshow kita untuk mengisi acara seminar semua bisa hafal Quran insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya tutup, saya ingin bacakan beberapa gaya bacaan Imam Timur Tengah. Kalau saya baca 40 nanti sampai jam 8, kelamaan. Tapi kesempatan kali ini saya baca mungkin sampai 5 saja. Yang pertama ada namanya Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Siapa? Abdullah Awad Al-Juhani. Beliau adalah Imam Masjidil Haram dan biasa membawakan irama yang namanya maqam rost. Apa? Maqam rost. Maqam rost ini irama yang berwibawa. Biasa yang ngebawain ini tuh namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Kalau azan biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu namanya maqam rost. Ya, saya akan bacakan namanya Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua ada namanya Syekh Bandar Balilah. Siapa? Bandar Balilah ini Imam Masjidil Haram. Jadi kalau ibu-ibu pengen berangkat umroh, dengerin doa sama Allah. Ya Allah, undang kami semua ya Allah bisa berangkat umroh ya Allah. Karena orang yang bisa berangkat umroh itu bukan mereka yang punya uang banyak, tapi buat mereka yang punya kemauan dan Allah panggil untuk menuju ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dengerin ya ibu-ibu ya, sambil doa sama Allah. Ya Allah, izinkan saya ya Allah bisa berangkat umroh ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Itu namanya irama bayati. Enak gak? Enak. Semua enak insyaallah. Kemudian yang ketiga ada namanya Asy-Syaikh Muhammad Ayyub. Siapa? Muhammad Ayyub rahimahullahu taala. Ini irama bayati ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang keempat yaitu namanya Asy-Syaikh Misyari Rasyid Al-Afasi. Siapa? Misyari Rasyid Al-Afasi. Beliau ini termasuk muqri dan seorang qari yang bisa membawakan berbagai macam irama juga. Ya, seorang imam di Masjid Al-Kabir di Kuwait. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian yang terakhir yaitu namanya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais. Saya akan bacakan beserta bilalnya, muadzinnya, namanya Asy-Syaikh Ahmad bin Mula. Ya. Jadi ini simulasi salat di Masjidil Haram. Yang sudah pernah berangkat umrah pasti kebayang. Yang belum berangkat umrah insyaallah dengerin doa sama Allah bisa berangkat insyaallah. Bayangin bersama orang tua kita berangkat umrah, pejamkan matanya seakan-akan berada di depan Ka'bah, seakan-akan berada di belakang Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pejamkan matanya, berdoa sama Allah, ya Allah panggil ya Allah kami semua ya Allah sekeluarga ya Allah. Bayangkan, pejamkan matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu, istawu, aqimu sufufakum wa'tadilu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, kasih sayanglah kami dengan Quran ya Allah. Turunkan rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Hari ini kami semua duduk di sini di majelis ilmu-Mu ya Allah, berkumpul atas nama-Mu, berkumpul atas cinta kepada Allah dan Rasul-Mu ya Allah, berkumpul atas cinta kepada Quran ya Allah. Air mata kami sudah menetes ya Allah, iman kami sudah mulai bertambah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, yang terang-terangan ya maupun yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan ya Allah. Engkau Maha mengetahui apa yang kami terangkan kepadamu ya Allah. Bahkan kalau seandainya dosa-dosa kami lakukan di dalam tanah pun Engkau tahu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Kumpulkan kami semua bukan hanya di dunia ya Allah, tapi kumpulkan kami semua di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Nastaghfirukallah thumma wa natubu ilaik. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lebih kencang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami begitu lalai ya Allah. Hari ini kami begitu lalai, begitu banyak waktu yang sia-sia kami buangkan ya Allah. Begitu banyak waktu-waktu yang kami telah lakukan dengan hal yang Kau murkai ya Allah. Begitu banyak waktu yang telah kami lewatkan dengan kemaksiatan ya Allah. Begitu banyak waktu yang harusnya kami bisa lakukan dengan melakukan amal soleh, tapi kami lakukan dengan amal maksiat ya Allah. Ya Allah, sungguh kami menyesal, merugi. Rasulullah membawa Quran berabad-abad hingga sampai pada kita, tapi pada hari ini kita abaikan Quran. Innal Qur'ana kana mahjura. Hari ini Quran diabaikan. Quran digeletakkan begitu saja di meja, di rumah, di kamar. Tapi setiap hari kami selalu buka media sosial kami ya Allah. Tidak pernah luput dari WhatsApp kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu lalainya kami ya Allah. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas keimanan. Teguhkan hati kami di atas keistiqomahan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum sempurna rasanya kalau di majlis ini kalau kita belum tutup dengan amal-amal soleh. Allah selalu menyebutkan di ayat Quran, walladzina amanu wa amilus solihat. Kenapa ayat Quran itu, ayat ini Allah selalu sampingkan, Allah selalu dampingkan dengan yang amanu was solihat wa amilus solihat. Orang beriman tidak cukup mereka melakukan amal mereka tidak cukup melakukan salat, mereka tidak cukup untuk bersedekah, mereka tidak cukup untuk bertahajud, salat duha, tapi selalu didampingi dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Kalau hidup antum semua jamaah sekalian mau hidupnya gampang, maka permudahlah urusan orang lain dulu. Ketika ada orang lain minta tolong, tolonglah mereka, maka Allah akan menolong kita. In tansurullah hayansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan turunkan pertolongan kepada kita semua. Konsepnya begitu mudah. Kalau hari ini kita sulit terus hidupnya, maka bantu dulu urusan orang lain. Dahulukan urusan orang lain. Insya Allah kehidupan kita lebih mudah. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kawan-kawan sekalian. 3 hari yang lalu atas izin Allah, saya meneguhkan azam saya, niat saya bersama para guru-guru kami di Pontianak. Saya dipesankan murid-muridnya semua membangun masjid peradaban Islam, membangun masjid yang mencetak para penghafal Quran, yang mana dari masjid itu akan tumbuh regenerasi untuk melanjutkan risalah dakwah Rasulullah SAW. Maka terbentuklah namanya Masjid Milenial Malikal Mulki. Kenapa namanya Masjid Milenial Malikal Mulki? Nama Malikal Mulki diambil dari Al-Quran di surah Ali Imran, Qulillahumma Malikal Mulki. Maka kita berharap mudah-mudahan nama masjid yang kita ambil dari Al-Quran insya Allah berkah dan Allah ridhai. Kemudian atas izin Allah, ketika kemarin saya ajak semua teman-teman saya, follower-follower saya untuk bersama-sama membangun masjid. Ini masjid bukan punya saya, ini masjid punya kita semua, punya umat Islam. Makanya saya ajak untuk berpatungan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membangun sebuah masjid dan dia mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan istana di surganya nanti.
Maka ketika itu saya ajak follower saya, atas izin Allah, luar biasa responnya. Dalam jangka waktu 24 jam terkumpul dana 125 juta rupiah. Dan hari ini sudah sampai hampir 160 juta rupiah. Dan itu akan terus bertambah. Insya Allah masjidnya akan kita segera bangun, mungkin di daerah Jakarta, di Bogor, apapun, dimanapun Allah berkehendak insya Allah. Masjid itu segera akan kita bangun, tidak menunggu setahun 2 tahun. Kalaupun misalnya ada tanah nanti, kita akan segera bangun. Kita bangun segera mungkin dari bajaringan, dari asbes, nggak apa-apa. Yang penting bisa sholat, yang penting ada kegiatan dulu, yang penting ada tahfidzul Quran dulu, ada halaqah Quran dulu, ada ta'lim dulu. Itu yang paling penting. Karena masjid bukan seberapa besarnya, bukan seberapa megahnya, tapi seberapa besar fungsional dan kontribusinya untuk umat. Betul? Maka ketika saya ke Pontianak, begitu terharu saya melihat perjuangan dakwah guru-guru kami di sana. Bayangkan, setiap minggu ada program yang namanya Pasar Raya Bahagia. Apa itu programnya? Pasar Raya Bahagia ini rutin setiap minggu dilaksanakan subuh berjamaah. Semua masyarakat ketika itu berjamaah, kurang lebih ada 500 orang sampai 700 orang berjamaah subuh-subuh ketika itu. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Syaratnya mendapatkan sembako atau sayur-sayuran gratis di pasar itu cuma satu, salat subuh berjamaah dan tilawah bareng-bareng. Dan itu program itu sudah berjalan dan terus bertambah. Maka insya Allah program di Masjid Milenial Mulki akan kita terapkan di Jakarta nanti seperti itu. Akan ada pasar raya bahagia gratis untuk semua jamaah yang ada ketika itu. Karena prinsipnya masjid pada hakikatnya adalah ramah anak-anak. Kita nggak mau nanti anak-anak kita takut ke masjid, karena berapa banyak masjid-masjid di luar sana yang kita ajak anak-anak kecil mereka bercanda, dimarahin sama jamaahnya, disuruh pulang, hingga pada akhirnya anak-anak itu takut untuk berangkat ke masjid karena mereka trauma. Padahal dulu di zaman Rasulullah, bagaimana Hasan Husain ketika masa kecil mengganggu Rasulullah ketika salat lagi sujud, dia naikin pundak Rasul. Apa yang Rasulullah lakukan? Dia angkat badannya Husain dan Hasan, disampingkan, didudukan lagi, naik lagi ke pundak, begitu terus-terusnya. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan ketika itu pernah Rasulullah sedang khutbah, melihat Hasan Husain sedang berjalan berkeliaran sampai terjatuh, Rasulullah memberhentikan khutbahnya dan mengambil Hasan Husain, menggendong kedua-duanya ketika khutbah. Lihat Rasulullah bagaimana mendidik anak-anaknya seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah mendidik cucu-cucunya seperti itu di dalam masjid. Maka kita pengen masjid itu nanti akan tumbuh agar ramah anak-anak nanti, ramah musafir yang sedang dalam perjalanan. Kita buka 24 jam untuk mereka untuk tinggal nanti di situ. Akan kita siapkan penginapan nanti. Makan 3 kali sehari gratis insya Allah buat para jamaah insya Allah. Jadi program-program inilah yang membuat insya Allah peradaban umat Islam akan maju. Di sana akan ada program menghafal Quran, ada program yang namanya ta'lim, ya, membaca hadis, mengkaji Al-Quran dan seterusnya insya Allah. Maka saya mengajak semua jamaah untuk berkontribusi. 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, itu insya Allah bermanfaat. Yang penting konsisten. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah itu menyukai amalan yang konsisten walaupun sedikit. Jadi niatin setiap minggu, ya Allah, saya niat ya Allah untuk menyisihkan 10.000 rupiah setiap minggu saya untuk membangun masjid ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah catat itu sebagai amal jariah kita nanti ketika kita wafat insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi buat jamaah yang mau nanti berinfak, ya, mau untuk berkontribusi untuk membangun Masjid Milenial Malikul Mulki di Jakarta atau di Bogor, tanahnya belum ketemu. Mudah-mudahan nanti ada yang mewakafkan tanah insya Allah nanti. Karena guru saya berpesan, kalau kita sudah niat membangun masjid, azam yang kuat membangun masjid, yakinlah pertolongan Allah akan datang satu persatu. Pertolongan pasti datang. Antum tahu, ada guru saya namanya Ustaz Beri Al-Maki, itu yang nanti akan membawa program seminar semua bisa hafal Quran. Itu beliau diamanahkan, disuruh sama gurunya untuk membangun masjid. Ketika membangun masjid, dia jalan, dia nyari tanah kosong, tanah orang lain, dia diri di atas tanah itu, dia doa sama Allah, sama gurunya Ustaz Luqmanul Hakim, Kiai Luqmanul Hakim. Dia doa, ya Allah, jadikan tanah ini tanah untuk membangun masjid ya Allah. Walaupun kami tahu ini bukan punya kami, tapi kami percaya ini adalah punya Engkau ya Allah. Hingga pada akhirnya ketika doa itu ditancapkan dalam jiwanya, dia berdiri di atas tanah tersebut, atas izin Allah tidak lama setelah itu terbangun masjid di sana.
Pertolongan Allah begitu nyata. Tiba-tiba membangun masjid dalam jangka waktu 5 hari untuk sementara, datang orang PLN ngemasangin tiang listrik, padahal nggak ada listrik, harusnya bayar belasan juta, tapi gratis. Tiba-tiba ada yang datang nganterin karpet, tiba-tiba ada yang datang nawarin bantuan segala macam. Lihat, pertolongan Allah begitu nyata. Sultanan nasir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua, jamaah-jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa berkontribusi, yang bisa melakukan amal jariah tersebut. Dan terakhir, ada program saya namanya Halo Taki, hafal Al-Quran online bareng Taki Malik, bareng saya. Program ini berawal dari narasi kita, yaitu sidak, yaitu selamatkan Indonesia dari buta Al-Quran. Insya Allah akan banyak nanti para penghafal Quran yang tumbuh. Kita menghafal Quran sehari seayat aja nggak apa-apa, cukup. Yang penting konsisten insya Allah. Maka kalau dengan seperti itu, atas izin Allah, Indonesia menjadi negeri penghafal Quran. Amin. Kemarin saya baru gerakin beriringan dengan dibangunnya Yayasan Masjid Malikal Mulki. Saya buat programnya 3 hari yang lalu. Sudah ada 5.000 orang yang waiting list untuk masuk di grup. Sudah kita siapkan 30-50 ustadz yang menyimak bacaan Qurannya nanti insya Allah. Untuk surah pertama yang kita hafalkan adalah surah Al-Mulk. Jadi berkesinambungan. Nama saya Taki Malik, masjidnya namanya Malikal Mulki, surahnya Al-Mulk. Insyaallah, mudah-mudahan kerajaan-kerajaan bisnis nanti insyaallah, kerajaan apapun yang akan kita terapkan di Indonesia berawal dari berbasis syariah, insyaallah akan Allah bangkitkan, Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kalau mau masuk daftar nanti bisa menghubungin teman-teman Mewah Project atau nanti ke tim saya dari Takinya Saffron untuk bisa ikut dalam program hafal Al-Quran online bareng Taki Malik. Di sana bukan hanya hafal Quran, tapi kita belajar irama Quran nanti, ya. Jadi baca Qurannya enak, betah, nggak monoton nanti insya Allah. Kita belajar irama-irama nahawan, irama kurdi, irama bayati, irama ros dan seterusnya. Berbagai macam. Pokoknya kalau kita perdalam yang Quran tuh semakin nikmat, semakin cinta kita sama Quran insya Allah. Siap ya insya Allah ya? Siap menjadi penghafal Quran? Siap menjadi penghafal Quran? Siap menjadi penghafal Quran? Takbir! Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kekurangan dari saya pribadi dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.